Ya, biar ntar. Bisa ditanya mana Instagram gitu. Ih, demen deh gue kayak gini deh. Nah, udah masuk lagi. Demen dah gue kayak gini. Sudah Coba masuk. dong, Bang Gigi ngobrol sama siapa sih itu? Sudah masuk. Kan Hati-hati. lagi PSBB. Bang Woi. Gigi lagi PSBB. Woi, Bang. live woi. Udah masuk, woi. Nggak boleh kayak gitu. Coba dikasih lihat dulu. Ini kan kita adik-adik kakaknya Bang Live Kiki. woi, live teman-teman. woi. Bahaya sekali live nih yuk. kalian bercandanya. Yuk, kita ngobrolin lagi yuk yang lain yuk. Ayo. Mukanya gitu lagi. Oke, Oke, jadi- lanjut. Oke, nah, kalian ya. kan sekarang udah nelorin karya-karya kalian semua, ya kan? Masing-masing kalian udah ngeluarin karya. Pertanyaannya, Loh, kalian kalau Bilang ngeliat deh. karya itu sebagai apa sih? Sebagai jati diri kalian atau cuman quantity buat bantu eksistensi kalian atau gimana gitu? Karena nih yang membedakan banget dari era kalian dan era Cuphead dulu tuh ya, misalkan satu buah band gitu, Sheldon Seven gitu misalkan, atau apalah band apa. Band itu biasanya diminta kayak misalkan, oke, kasih ke label kayak mungkin 20 sampai 30 bahkan mungkin 50 lagu. Lalu dari 50 lagu itu akan dikurasi menjadi hanya 10. Dipilih. Banyak orang yang duduk bareng milih segala macam untuk memastikan 10 itu dimodalin untuk direkam karena rekaman mahal. Setelah itu, dari 10 itu dipilih paling nggak 3 hits yang akan dipromokan untuk mewakili album itu supaya orang beli album itu gitu. Kalau sekarang kan enggak. Bikin lagu, rilis, bikin lagu, rilis gitu. Coba aja. Siapa tahu ada yang suka gitu. Kayak gitu. Nah, kalau kalian sendiri gimana ngeliatnya? Buat kalian, buat karya kalian. apa nih? Aldi dulu Siapa deh. mau dulu? Aldi dulu. Aldi deh. Kalau- Aldi Aku, lah. kalau aku sebenarnya sih sama sih, misalkan aku misalnya punya 4 lagu nih, aku harus pilih satu mana yang mau aku keluarin dulu yang jadi hitsnya gitu kan. Aku pasti ada proses hearing gitu loh Kak, maksudnya aku kasih dengar ke beberapa teman-teman musisi MD radio gitu, ntar akhirnya dicangkup paling banyak yang mana, akhirnya itu yang aku publish gitu, karena aku pengen dengar masukan dari teman-teman yang lain juga gitu, maksudnya nggak mau ikutin ego aku sendiri gitu. Jadi Kalau lu aku pasti pakai kayak gitu. berarti lu udah rekaman dulu dong, udah rekaman beberapa. Udah, ya. Kasih yang mana yang paling oke baru lo rilis gitu. Ya, kayak gitu sih kalau gua. Kalau gua gitu ya. Tapi kalau gua nggak tahu. Cuman kalau gua gitu. Udah kena tahu psikis gua udah berbulan-bulan ini diem doang. Yang lain? Kalau abang-abangku, Apa duluan? Lu Bastian dulu. Boleh Bastian. kalau gue sih, Ya kalau aku sih kalau kayak gitu jatuhnya kayak DPO ya. oh ya. Ayo dong, lanjut. Ayo dong, Bang Kiki. Oh nih, nggak Lanjut. jelas nih. Bagi Ya, dulu gua deh. Ya udah gue deh. Kalau gue sebagai gini, menurut gue sekarang ya, ini dengan pandangan gue banget nih ya, satu album tuh bisa kena semuanya, asalkan timingnya pas dan relate aja gitu. Gak tau ya, menurut gue kayak kadang-kadang tiap lagu tuh gimmicknya bisa beda-beda untuk sukses. Tapi harusnya- marketingnya tuh beda. Iya, harusnya ceritanya yang lagi kalian alamin sekarang tuh pasti ada yang relate. Namanya juga cerita kan gitu. Itu relevansinya yang perlu kita temukan supaya setiap lagu tuh bisa kayak langsung dang. Oke, ya udah kalau gitu belok sedikit. Relevansimu tuh inspirasinya apa? Ki? Apa? Relevansimu inspirasinya apa? Diri sendiri. Pengalamannya pribadi pasti. Nah. Ya. Sendiri. Sudah pasti. Kemarin aja Tapi makin pribadi kayaknya sekarang makin relevan gitu. Maksudnya semakin genuine kayaknya semua orang makin ngerasain juga gak sih? Ya. Dari berkarya sekarang menurut gue adalah genuine. Lo harus genuine dan jujur sama diri lo sendiri dulu. Tapi gitu. it's dari dulu udah kayak gitu harusnya kan? Gak semua. Nggak semua. Kayak orang ada storyteller yang menceritakan kisah hidupnya,
atau kisah hidupnya yang dialter sedikit atau kisahnya orang lain yang menarik, kan semua pasti beda-beda. Betul. Ini kan. Iya, iya. Kalau Bang iya, Kiki iya. sih kebetulan semuanya pribadi ya. Iya. Tapi dia lagi senang-senangnya Kapet. Dia lagi Betul. Enggak, senang-senangnya. pasti ada sejarahnya. Ini pas lagi kenapa sama siapa gitu. Pas lagi kenapa sama siapa itu Dia sekarang lagi bahagia-bahagianya dia. Makanya relevansinya dia itu harus ada koneksinya sama seseorang gitu, atau mungkin beberapa orang at the same time gitu. No. Gini, beberapa orang buat Ada orangnya ya di situ ya. ya, Sabar. beberapa orang ini kan wujudnya bisa macam-macam ya. Ada yang Asik. Ada yang menjelma, ada yang ini ya. nah, misalkan tiba-tiba kayak si Aldi. Aldi tuh baru cerita sama gua kemarin. Ya. Kok jadi gue yang dibawa-bawa? Enggak, lu denger gua dulu. Lu denger poin gua dulu. Begitu Oke. Aldi cerita sama gua, entah kenapa gua bisa, maksud gua kayak gua ngerti siapa yang lu rasain di. Gua bisa nemuin relevansi gua atau satu relate gua sama apa yang Aldi rasain. Di situ gue pulang gue bisa mikir dan akhirnya gue bisa nulis gitu loh. Bisa aja. Tapi kebetulan saat ini gue nggak bisa karena gue lagi happy. Ya, makanya kemarin dia ngajak gue bikin lagu yang upbeat, Kak, lagu yang happy. Iya. Guanya yang kelabakan. Dia aja lagi Gue nggak pusing, gue lagi kagak happy, ini lagi happy, gue bilang. Ya udah ya kan karena lagi happy ya gue papi aja. happy papi. Bikin papi. Iya, karaoke. Bikin papi happy. Ada Aldi obrolannya jadi lucu banget ya. Ya selip-selipin yang denger juga pusing denger begitu lu. Iya. Maaf, Kalau gua jadi Iqbal? marah. Iqbal gimana? Kalau menurutku sih tetap dua-duanya sih. Itu termasuk identity dan part of menjaga eksistensi sih menurutku. Hmm. Gitu. Dan ketika musik tetap menjadi core utama dalam suatu definisi musik itu enak apa enggak, tapi menurutku aku kayaknya cukup relate sama yang Bang Kiki omongin gitu. Tapi bagaimana sih musik itu juga didistribusikan tuh juga penting banget gitu. Betul. Hmm. Dan gue Nah, ini- ngeliat terus ya kayak sorry ya. Kayak gue ngeliat Summer Dose tuh menurut gue ada yang pengen lu suarakan. Lu menyuarakan tentang hak-hak perempuan, tentang bagaimana perempuan sebenarnya harusnya dihormati dan sebagainya macam. Yes, sir. Which is menurut gue lu punya suara yang ingin lu suarakan. That's why Kan dia main itu yang bass. ngebuat kalian. Iya kan disuarakan oleh Rin dong. Gimana sih? Apa itu? Bisa. Dead jokes. Jokes bapak WhatsApp. Yoi, happy papi. Happy papi. Jokes broadcast ini. Itu loh, itu menurut gue yang keren dari lo sih. Maksud gue sampai saat ini, gue jujur gue masih kepengen tuh cari gimana caranya bikin lagu yang bisa menyuarakan kayak tentang perjuangan hak perempuan segala macam. Itu kan jadi part yang susah loh, penulisan liriknya dan segala macam. Itu gimana lu cara bikin lirik-lirik kayak gitu? Menurut gue tetap yang paling comfort zone, paling enak dan paling gampang dan paling menyenangkan ketika proses menulis ya memang semuanya dari pengalaman pribadi gitu. Tapi berada di satu band dengan Rin lalu mendengar banyak perspektif cerita. Sekarang lebih banyak mencoba untuk belajar menulis cerita orang sih. Jadi kalau dengerin cerita orang atau denger Sama gue juga gitu. itu soalnya apa ya? Rasanya jadi ada kepuasan tersendiri gitu. Maksudnya leganya tuh nggak cuma lega karena akhirnya suara kita bisa disuarakan, tapi bisa membantu menyuarakan suara orang lain tuh. I think it's a pleasant feeling juga sih. Ya, itu yang gue rasain begitu gue denger lagu-lagu kalian sih. Bang, tapi aku tadi baru denger lagu Balik loh. Yang apa sih itu? Judulnya Bang? Yang mana? Yang mana? Yang Balik sendiri tadi aku tiba-tiba ngeliat di Jokes. Yang soundtrack. Soundtrack ya itu ya? Soundtrack ya. Yang mana? Suara. Ya makanya tadi gue baru tahu ngeliat di Jokes Top. Motor itu. Gitu kan, ya. Keren sih di situ. Itu 2017. Yang mana sih? Ya kan kami Itu buat soundtrack Dilan semuanya. Yang mana? Sempat Lagu yang nyanyi mana? 3 lagu. Tapi lagu lo yang sendiri yang lo gitaran itu gue paling suka lo apa? Hello You. Hello You. Ah itu Ya. cuy. Ya oke. Itu Hello. Rin yang bikin kan? Hello. Hello You yang mana? Hello You. Nah, Hello You aku.
Oh, kamu. Oh. Hello, Iya. hello. Hello Panda. Bukan dong. Justru Yang enak. justru yang si Rindu sendiri itu yang si Rin. Rin Aku sama nggak Agi nulis ya. sama sekali. Mostly Rin sih. Oh ini bang, kita pernah ada ya judulnya. Oh. Nah, Gue suka kok. Gue enggak. gue juga Tadi gue di suka. kamar mandi. Tadi kan gue di kamar mandi dengerin kan. Mhm. Gue dengerin tidur. Kata ya kita pernah ada sih, gue nggak begitu suka dibandingkan yang lain kayak. Hmm. Tapi ya shout out lah, itu kan buat soundtrack. Tapi Hello You sih, masih Hello You. Hello You tetap terbaik sih. Kok lu pada jadi Sama ini, rate sama ini. karya gue sih? Iya dong, kita hari ini pengen Dengerin, kita mengapresiasi lu gitu. Tidak terdengar seperti itu, Di. Enggak, gue mau Yang bisa mengapresiasi dikomentari karya-karya lu, Bang. doang. Maksudnya, gue tuh selalu di sisi lain lu punya Summer Dose, tapi di sisi lain lu tuh sebagai Oh enggak, itu idola gara-gara lu, gue, itu gara-gara kayak maksud gue kayak 1 2 3 4 5 kayak gitu loh. gila. tapi Seru banget sih. banget. Aku pengen Kemarin tahu kalian. Summer Dose manggung ya, yang di Palas tuh pada semua harus Hmm. nonton. Itu gue pas Keren banget. wah itu Alah, kayak nonton aja lu, Di. Tapi dateng. Gue diem aja deh, salah gue ngomong ya. Oke, lanjut dulu ya. Ini juga lanjut. ya, ada yang nanya lagi nih. Lailatul Irlaningsih. Bukan Kodar dong. Nah, ini keren nih pertanyaannya. Ukuran keberhasilan kalian masing-masing dari karya yang kalian keluarin. Ukuran keberhasilannya apa? Nah, ini langsung aja disambung. Kalian kan pasti kalau ngeluarin karya pasti ngukur dong. Wah, gue seneng nih karya gue diapain lah, apa segala macem. Nah, ini untuk beberapa dari kalian, kalau Kapet lihat kan frekuensi kalian rada nggak karuan nih ngeluarin single, khususnya Bang Kiki, ya kan? Malah menurut Kapet kayak karyanya banyak tapi takut banget dirilis gitu. Nah, boleh nggak ceritain ukuran kalian apa sih kalau mau ngeluarin karya? Itu. apa itu di 32D. Coba Ki, kamu dulu Ki. Oh, hilang. pada saat itu ya Matahari dan Malam, menurut gua kalau untuk mengukur keberhasilan dari segi apa dulu ya, ketika kita ngomong viewers dan kita ngomong angka yang dihasilkan sangat-sangat tidak berhasil, wadaw sekali ya hasilnya Ya kita tahu itu. ya, lu tahu ya, kita ngomong fair aja dibandingkan dengan Biar Aku Yang Perginya Aldi, which is 40 For sure, man. let's enggak dong. let's talk about reality ya. Kalau kita ngomongin Matahari dan Biar Aku Yang Perginya Aldi, jauh banget. Tapi nggak bisa gitu dong ngitungnya. Nggak bisa gitu, Iya. nggak bisa gitu. Aldi Dengar secara spesifik dan dia tahu pasti dia mengeluarkan ayam goreng. Ketiga, kalian saya kamu ngeluarinnya steak yang agak pricey. Gimana caranya kamu ngeluarin steak tapi kamu berharap yang beli kayak yang beli ayam goreng? Belum goreng. Ayo. no, maksud aku gini, makanya ukuran keberhasilannya akhirnya beda. Buat gua Apa pribadi, tuh? Hari dan Malam itu fulfill gue sebagai seorang musisi. Ya. Itu fulfill gue. Ketika gue bisa mengeluarkan Matahari dan Malam, itu adalah satu diskografi gue yang gak akan pernah gue lupain. Gue pernah bikin lagu Matahari dan Malam bersama Peter Fendi, bersama Dimas Wibisana, dan itu adalah karya gue yang gue banggakan. Meskipun viewers sampai sekarang gak nyampe 1 juta sampai sekarang, tapi gue setiap ngeliat itu gue punya perasaan bangga tersendiri, dan menurut gue itu adalah tolak ukur keberhasilan buat gue. Kalau yang lain? Kita bicara kepuasan ya di sini. Ya. Aldi? Sama sih. Aldi gimana Aldi? Apa? Kalau Aldi kayak tolak ukurnya memang viewersnya tinggi sih. Kalau viewers tinggi, Instagram naik, KOL naik. Enggak, anjir. Enggak. Itu juga Pak. Enggak dong. Gak ada aja. Enggak dong. Maksud
Lumayan kan? Enggak dong. Kok sekarang suaranya ada, mukanya ada ya? Tapi iya juga nggak apa-apa loh, maksudnya it could be a strategy, right? Kayak sekarang kan Iya. ada lagu-lagu yang namanya tuh Enggak, tapi gue kayak namanya Spotify Core, tau gak sih? Tahu. Pernah denger nggak? Apa tuh? apa tuh? Iya, jadi kayak lagu-lagu yang memang didesain untuk lebih apa namanya, kayak intronya lebih pendek, jadi orang-orang langsung kayak dapet esensi lagunya dan lain-lain. Durasinya lebih pendek supaya orang bisa Nah, sekarang playlist TikTok dan lebih lain-lain. strategi loh. Kalau lu pengen rilis single, Mm-mm. Iya. Maksudnya itu semua bisa jadi strategi gitu, nggak salah juga menurut gua. Kalau Iqbal? Tapi kalau gue dibilang untuk ngincer ke situnya, enggak ke situ. jadi Tadi apa Alex yang juga iya menurut lu apa yang ngebuat lu jadi kayak ngerasa oke lagu gue berhasil ketika kayak sebenarnya biar gue nggak punya kayak kepikiran untuk ini harus sampai sekian gitu. Enggak, maksudnya ya gue bikin lagu waktu itu kan gue lagi mengalami itu ya. Halo Bal, gue kan Sama-sama loh. love you, thank you banget loh. Sama, it's okay. Kemarin orangnya baru ngechat gue loh, katanya dia boleh lanjut ngomongin singlenya? iya. Enggak. Gue juga waktu itu kan lagu itu kan baru gue rilis setelah setahun setelah gitu loh. Maksudnya gue juga pernah kayak ini lagu mau diapain, gue juga nggak ngerti gitu kan. Terus akhirnya kayak ya udahlah, beranikan diri. Apalagi waktu itu kan kita sudah bubar gitu. Nggak ada salahnya buat mencoba bikin lagu sendiri dengan apa namanya, dengan pengalaman gue, dan mungkin banyak orang yang pernah ngalamin itu juga gitu, kayak di Sri Sahabatnya gitu. Bentar deh kalau gue. Kenapa jadi? Iya, Kalah saing udah. sama sahabat, bukan Iya. Nggak kalah saing, akhirnya menang saing. Cuman disia-siakan. Gue boleh cabut dulu nggak? Boleh ya? Enggak. Terlalu internal Ya ya? udah. Terlalu internal. Gue nggak ada target untuk viewersnya harus sekian dan segala macam. Ya udah, kita rilis aja, kita bikin video liriknya, publish, tapi ternyata hasilnya di luar ekspektasi gue gitu. Berarti itu gue ya rezekinya pas banget lah aja gitu, nggak ada niat kayak ini harus sekian juta nggak ada. Tapi sama musisi yang viewersnya segitu tuh ngomongnya kayak lu tahu. Kita tuh nggak ada Exactly. apa-apa. Enggak, tapi kalau gue memang nggak ada bang, nggak ada kan. Ya gue pengennya 40 Nggak juta. ada, sumpah. Enggak. Gue nggak ke situ sih. Bahkan target gua pun viewersnya adalah 2 bulan 1 juta. Kalau bisa, target gue tuh kayak gitu sebenarnya. Kalau bisa gitu, pengennya kayak gitu. Tapi ternyata Sekarang udah berapa, Di? ya segitu, 40. 40 sekian. 40 juta. Wow. Insane. Kayak di Tinggal antara dihitung tuh ya angkanya ya. yang paling Angka banyak AdSense-nya. Gila. Lumayan. Gila Tinggal, sih. tinggal dihitung tuh. Gila. Pantesan di. Apaan? Apa? Apaan? Apa? Shoot. Iya, Oke. iya. Oke, kayaknya udah lumayan cukup ya kebaca ya. Nah, terakhir sebelum kita masuk ke Q&A, feedback apa yang bikin kalian terpacu untuk terus berkarya? Pertanyaannya bagus banget. Kan ada orang yang nggak peduli, straight aja. Ada yang orang terkekang dengan labelnya. Ada yang ya apa fans gua mau gua kasih deh gitu. Semuanya langsung dang. Iya. Langsung des. Kira gitu apa ya? Gua kayak langsung ketampar. Tapi itu Ya, pertanyaan jawab. pernah ada yang nanyain pertanyaan itu sama gue. Yang jawab Om Roy dulu deh, Om Roy. Pertanyaannya feedback apa? Feedback apa? Feedback apa yang ngebuat gue maju gitu ya? Tipe feedback apa gitu. Misalkan kayak yang penting orang nyanyi lagu gue seneng lah gitu. Kalau ada orang tipe yang bilang feedback. menyentuh gue gitu. Ya apapun. Kalau gue pribadi ya, ketika masuk gue terus. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sikat dong. Kalau gue pribadi ketika memang feedbacknya misalnya gini, gue orang yang cukup sensitif ya. Ketika ada yang bilang sama gue, men lagu lo sampah, gue tuh bisa langsung kepikiran dulu gitu. Oh iya. Iya, bisa langsung kayak anjir, sampahnya di mana ya gitu misalkan. Sampahnya di mana ya? Terus coba kulik lagi ini lagi. Tapi gue belajar. Itu yang akhirnya jadi bikin lagu terus. Gitu. Tapi
justru ketika ada yang bilang pujian tuh gue nggak tahu harus gimana. Maksudnya gue takutnya bias. Hmm. Gue takutnya semua yang gue kasih coba denger tuh malah jadinya nggak objektif, semuanya subjektif. Itu yang gue takutin ketika gue berkarya tuh gitu. Makanya gue butuh orang-orang seperti Iqbal, Aldi, Kapet, yang dimana kayak tadi gue ngasih lagu gue ke Iqbal, ya dia ada bilang beberapa yang ini gini banget, yang ini gini, yang ini oke. Which is menurut gue butuh yang jujur seperti itu. Kapet kalau gue bikin lagu langsung bisa, ini Jelek. ele, dia bisa langsung kayak gitu. Tapi gue terima. Ya, Karena Tapi emang kan menurut dikasih gue tahu itulah yang gue alasannya. butuhin gitu. Ketika emang kurang, kurang. ya. Oke. Semua Yang bentuk lain mau feedback nambahin? harus buat gue sih. Kalau Ini nggak ada criticism, Hmm. criticism menurutku penting sih. Ya. Untuk selalu dikasih lihat hal-hal yang kita nggak bisa lihat gitu. Hmm. Apalagi Tergantung ketika kamu- kita udah tergantung kamu mau masukin yang mana kan? ya. Mau terima yang Kalau mana? kalau menurutku misalnya nih aku punya satu karya terus ada satu bagian yang menurutku this is exactly yang gua mau ini harus ada, terus tiba-tiba ada orang yang komen misalnya ngasih kritik. Tapi menurutku part itu tetap harus ada. Kayak mungkin itu akan tetap ada gitu. Tapi di part-part lain yang mungkin kayak iya sih ini gue emang gak yakin sih kayak iya kali ya. Itu mungkin akhirnya bisa jadi proses. Nah, Apa sebelum namanya? masuk ke pertanyaan, Membangun. mungkin ini momen yang tepat juga buat bilang ke Komet yang kita semua nih masih sangat amazed banget ya sama Kometnya sampai sekarang masih berjalan gitu. Tapi kenapa Kapet juga tidak ada urgensi membuat mereka bertiga untuk bikin karya bareng gitu ya? Karena mereka sendiri tuh lagi eksplorasi, lagi keren-kerennya bereksplorasi gitu masing-masing. Jadi kalau diganggu dengan proyek yang bertiga, itu akan sedikit banyak akan bikin reaknya tuh jadi lebih besar buat mereka sendiri itu meluncur masing-masing gitu. Kayak gitu. Maybe someday, tapi definitely not now gitu. Karena Kapet juga dari jauh memantau mereka dan lagi menikmati karya-karya mereka yang luar biasa. Bener gak? Betul. Benar Cinta udah berapa? Benar Cinta sudah nggak tahu deh, gue nggak ngeliat. Waduh. Benar Cinta lagunya Aldi yang paling gue sukain lagi setelah Biar Aku Yang Pergi. Yang lainnya menurut gue biasa aja. Tapi Benar Cinta Ya betul. Tuh, Benar Cinta Benar berapa Cinta. ya? Video Benar klipnya Cinta. yang aku suka banget tuh. itu ciptaan bikinan siapa ya video klipnya ya? Tapi Keren sayangnya banget. katanya udah nggak ada katanya. Wah, Si gue masih booming emang buatan siapa? ya tapi gini, Buatan Kak Patrick balik. Kapet denger lagu itu pertama kali waktu ditawarin sama Pak Toto dari Warner Music. Yang di toilet. Ya, terus Sekali denger Kapet langsung punya bayangan, kayaknya lucu nih dibikin begini gitu. Nah, itu kekuatan musik yang menurut Kapet juga lumayan luar biasa. Ya kan? Se-powerful itu. By the way itu DOP-nya Ferry Rusli juga. Ya. DOP dari video klip Summer Dose. jadi kata dia sudah akhirnya tiga-tiganya sudah pernah. Iya. Empat-empatnya malah. Empat-empatnya udah pernah. Ferry Oh Rusli. iya. Nggak pernah, Iya. sama gue nggak pernah. Om Ferry sama gue nggak pernah. Film kan bolak-balik sama kamu. Film Kapet, film Nugros. Aku nggak pernah sama Om Ferry. Film Nugros. Melodiland apa? Melodilan nggak aku dong. Melodilan kan Devano. Enggak, bentar. Ada. Film Kapet, Lihat semua film gue. film Kapet. Ayo. Aduh, sakit perut gue anjing. Tadi gue ya. Yang After Matthew loh. Oh iya. Itu Yang Melodilan itu loh. Melodilan bukan aku Bukan dong. ada. Devano. apa itu lagi? Nih, ini Devano, Aisyah. Ferry Rusli tuh ketemu gue cuma di Dilan 3 tuh waktu itu. Love for Asik. Lu jadi Love for apaan? Sale dia sama Bastian. Jadi Lea lu. Ya kan? Bentar ayah ambil minum dulu. Iya, Oke, ini lanjut ya, pesan sponsor dulu. Ini kita kemarin ada kayak ngeluarin challenge gitu, terus mereka ngasih pertanyaan-pertanyaan dan akhirnya kita udah milih 3 pemenangnya dan pemenangnya akan kita kirimin merchandise spesial dari sponsor kita Rockix BSD, cleaning shoes premium, ada sepatu,
ada apa lagi? Topi, tas, oke semua deh. Rockix, Rockix tempat saya bersihin sepatu. Bisa dibeli juga produk-produknya. Follow rockix.bsd. Kalian akan dapetin merchandise. Jadi yang menang akan Itu dapetin apa tuh, Kak? merchandise Itu apa sih? dari Rockix. Diulang lagi dong. Datang-datang pesan sponsor. Rockix adalah tempat shoe cleaning di BSD. Ada juga di mana-mana. Yang ini yang sponsorin kita kebetulan yang Rockix BSD, tapi ada di banyak tempat. Pokoknya kalau mau bersihin sepatu, tas, topi, mau custom, mau repair, semuanya bisa di Rockix. Follow rockix.bsd. Palmera Nggak cuman merchandise itu doang, kalian juga akan dikasih special merchandise dari, ada yang dari CJR, ada yang dari mereka. Adalah Aldi mau ngasih piano. Katanya Bang Kiki hari ini mau bagi-bagi duit 1,5. 2 Iya, juta. 2 juta. Oh, 2 juta. Oke, langsung kita ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama datang dari Fitri Amalia. Oke, apa Fitri? Halo Fitri Amalia. 2 orang nih ya. Halo. Fitri. Orang ya? 2 orang. Fitri Amalia. Fitri Oh, 2 Amalia. ya? Iya. Fitri Ya, sama Fitri Amalia. Fitri Hayamel. Oh, aduh, nggak connect gue, sorry. Fitri dari mana? Samarinda. Satu Samarinda. dong, Fitri Amalia. Bagaimana Fitri cara Amelia meningkatkan Samarinda. ya. Fitri Amalia bertanya, bagaimana cara meningkatkan kualitas kreativitas agar banyak diminati orang lain dan cara menyalurkannya kepada orang lain? Bagaimana juga cara menjadi percaya diri dan tidak insecure terhadap pendapat publik tentang kita? Oh, ini penting nih. Komentar netizen dan SJW yang maha benar. Siapa yang mau Aduh. jawab? Apa meningkatkan kreativitas? Ya, jadi gimana caranya ningkatin kualitasnya kreativitas gitu. Tapi jadi ini ada kontradiktif nih. Dia tuh kepengen meningkatkan kreativitasnya dia supaya karyanya itu diminati oleh banyak Putus-putus, orang. Ya kan putus-putus kan? Putus-putus dikit, boleh ulang dikit nggak? Oke, ulang. Jadi si Fitri ini bertanya, bagaimana caranya ningkatin kualitas kreativitas supaya karyanya itu bisa lebih diminati banyak orang. Tapi pada saat yang bersamaan, dia juga bertanya, bagaimana caranya menjadi percaya diri dan tidak insecure terhadap pendapat publik tentang kita. Karena ini terjadi, ya kan? Satu sisi, Oke. banyak banget anak muda yang tidak berani ngeluarin karyanya karena takut dijudge duluan. Antar kalau gua rilis, ntar bilangnya cupu, ntar bilang cemen gitu. Gimana caranya? Eh, insecure banget sih ini yang nanya. Lu tuh insecure banget tau gak sih? Dari pertanyaan lu aja gue langsung tahu lu insecure gitu. Sama diri lu Kayak sendiri. siapa? Iya, kenapa sih? Tapi ini- Kalau punya karya keluarin aja. Kenapa nggak dikeluar-keluarin? Apa sih yang bikin insecure? Freeze. Ya. Iya Ya. nggak? Iya. Apa iya? Kalau punya karya, keluarin aja. Rilis aja. Kenapa nggak dikeluar-keluarin? Kenapa kayak gue ya kan? Gak ngeluarin. Mungkin Iqbal atau Ali bisa jawab lah ya. Kayaknya kalau ngomongin proses kreatif, maksudnya ketika ngomongin bagaimana caranya meningkatkan kualitas kreativitas dan lain-lain, harusnya nggak terlalu banyak mikirin tentang orang sih. Maksudnya ketika lagi di dalam proses menulis dan lain-lain itu harusnya kalau lu emang lagi menulis dan lagi di dalam dunia lu, harusnya omongan orang tuh udah jadi kesekian. Masalah rilis apa enggak itu jadi belakangan gitu. Tapi Setuju. ketika lagi di proses menulisnya, ya lu udah gila sendiri aja gitu ada di dalam dunia lu bagaimanapun caranya. Sama kalau Kapet tuh selalu ngerasa kalau kita berbuat sesuatu dan bisa menyenangkan 3, 4, 5 orang, itu lebih berharga daripada kita dihujat sama 100 orang yang memang nggak bisa appreciate apa yang kita lakuin gitu. Berarti kan memang bukan buat mereka gitu. Exactly, itu sih. Kalau ada yang nggak suka sama karya, oh ya berarti memang bukan mereka targetnya gitu. Mungkin nggak tahu ya. Mungkin ada orang-orang juga akhirnya bisa jadi motivasi. Karena ada kan orang-orang yang akhirnya berkarya untuk kayak membuktikan ke orang-orang ini kalau bisa gitu. Jadi rilis aja Ada juga ya. yang emang kayak- Intinya rilis aja ya. Sikat aja sih.
Ya, Tuh. sama kalau Tapi tapi gue juga kadang-kadang merasakan kayak keinsecurity-an itu, memang itu nggak bisa kan dipungkirin. namanya juga manusia, pasti ada Pasti. pasti ada. Kalau Kapet tuh senjatanya pasti tanya sama orang yang Kapet percaya banget. Kalau zaman dulu tuh di Jeruk Purut, setiap Kapet habis bikin lagu buat Kobo Junior, sebelum Kapet dengerin ke kalian, Kapet dengerin ke Om Andre, ke Om Bobby, ke Om Anggoy gitu. Ini kayak circle utama yang Ring satu. ring satu, yang pasti yang kelihatan mukanya pada saat kita main tuh dia bisa kayak kok ngono gitu. Iya. Loh, kok ngono gitu. Banget Gitu. gue. Itu penting, terus kita jadi bisa open diri. Emang kenapa? Concernnya apa gitu. Nah, tinggal pilihan kita pede dengan apa yang kita lakukan atau kita dengerin teman kita gitu kan. Itu proses. Ya, mudah-mudahan menjawab. Tapi sebenarnya waktu dalam Ada proses tambahan? Kapet, maksudnya gini loh, ketika sedang menulis tuh proses kreatif itu ya memang tidak mikirin apa-apa dulu kan, cuman fokus sama apa yang mau dikerjain, udah. Soal revisi belakangan sebenarnya, ya nggak? Iya. Kapet pas nulis nggak mikirin apa yang Om Bobby dan Om Andre akan katakan kan? Enggak. Cuma Enggak. ngurusin Exactly. aja gitu kan. Enggak. Cuman ini aja, cuman kayak bukan insecure sih. Kalau Kapet tuh nggak bilang Kapet insecure, tapi Kapet butuh pakem gitu. Kayak 1 sampai 3 orang Kapet kasih, Kapet perlu feedback dan itu memperkuat gitu. Oke, nih gitu. Sama Harus gue juga, gitu. gue juga gitu. Mau bikin apa ya, bikin video klipnya Matahari dan Malam, bikin video klipnya Benar Cinta, sama itu juga. Selalu gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab. Next, ada pertanyaan lagi dari Akila Nafisatus Sahra. Akila Putus. Nafisatus Putus. Sahra. Akila Nafit. Kila Nafisa tuh Sarah. Kila Nafisa. Akila Kila Nafisatus Nafita Sahra. Kasukara. Oke, pertanyaannya adalah cara tergampang meningkatkan mood saat sedang mengerjakan desain atau art and craft. Lalu ketika kita membuat konten, sebaiknya kita membuat atas dasar selera konsumen atau sesuai perintah dari atasan. Contoh, ini relate banget. Pertanyaan lu, sulit Aku juga. di pondok dan aku membuat Oke. konten atas dasar perintah kiai atau nyai. Gitu. Ini relevan banget. Ini relevan banget karena artis-artis gede sekalipun ada momen di mana mereka udah punya jati diri, bandnya kayak gini, lalu label bilang, "Ini yang lagi laku nih lagu Melayu. Ayo bikin lagu Melayu." Gitu. Belum tentu sukses, bisa Betul, jadi Kak. lebih sukses gitu. Nah, ini pertanyaan dia itu adalah ya pertama adalah gimana caranya meningkatkan mood. Berarti ini enaknya mood-moodan. Yang kedua adalah Kemudian. kalau kita bikin karya itu enaknya gimana? Atas dasar selera konsumen atau perintah dari atasan. Ini keren Kayaknya loh. memang. Lu anjir. Aldi kayaknya bisa ready banget jawab nih. Edo. Jadi kan Boleh Aldi. gini, kalau aku sih Hilang. Hilang. atas apa kan tadi, perintah atasan atau Ya, Ya. Atau selera Kiai. konsumen. iya. Gila ini yang nanya. Kalau aku ya, aku sih sebenarnya bukan nggak ikutin dua-duanya juga sih. Maksudnya, ini apa, atasan dan apa? Bawahan. Atasan dan bawahan. Bawahan dikit apa tuh? Enggak, maksudnya gini. Dan itu dia pertanyaannya, gila ya. Dia tadi Putus. pertanyaan dia adalah, dia kalau mau berkarya bikin konten, mendingan ikutin apa kata kiai. Yang dimana mungkin kiainya punya referensi dari mana kita nggak tahu Ya, lah. ya. Atau kita ngikutin konsumen. Konsumen which is mungkin masyarakat kebanyakan gitulah. Mm-mm. Pilihannya itu aja. Iya, sedangkan kan kalian bertiga Itu dulu, ngikutin benar, kata besar. hati. Pertanyaan Kalau besar. gue ikutin diri gue sendiri sih, maksudnya gue nggak mikirin atasan dulu, terus ke konsumen tuh itu ntar yang dibahas yang setelah itulah gitu maksud gue. Ya gue bikin karya dengan apa yang kemauan gue, dengan yang karya ini tuh kayak ya ini gue banget gitu. Terus gue pasti selalu kasih ke atasan gue, ya lu suka atau enggak ya terserah lu, tapi gue pengen rilis ini gitu.
Kalau gue tuh kayak gitu ya. Ini Menurut Kapet gua- yang milih. Ini Kapet yang milih pertanyaan. Kan semua pertanyaan Ngelek, Kapet ikut ngelek. milih. Gitu. Putus Kak. Ya, ini Kapet ikut milih Oke. pertanyaannya. Alasan kenapa penting banget Kapet ngambil pertanyaan dari Akila ini, karena banyak banget anak-anak muda itu mereka lebih prefer untuk bikin cover daripada Ya. karya sendiri. Oke. Bikin covernya pun yang sesuai dengan tren konsumen, gitu. Ya, Kayak gitu. kayaknya tergantung konteks deh. Kayaknya kalau dari pertanyaannya si Akila ini, di mana dia adalah seorang layout designer ya, graphic designer di asramanya gitu. Menurutku dengan situasinya siapa namanya? Situasinya Akila gini, menurutku tetap penting untuk ngikutin apa yang institusi mau gitu, atasannya mau. Karena gimana pun dia sebagai murid masih Ya. ada di situ. Tapi mengikuti para konsumen, mungkin teman-temannya di sekolah gitu. Menurutku Akila juga harus punya kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang pasar mau gitu kepada si atasannya ini gitu. Kalau dalam konteksnya Akila ya. Gitu, karena dia menjadi mahasiswa di salah satu institusi. Tapi kalau kalau freelance gitu, misalnya kita ngomongin konteksnya di luar gitu, misalnya udah lulus kuliah lalu berkarya, harusnya sih jangan ngikutin siapa-siapa ya, maksudnya itu tadi ngikutin kata hati aja diri sendiri. Gampangnya gini deh, kalau lo emang kerja ngikut sama orang ya pasti ngikutin apa kata bos lo dong. Iya. Iya, exactly. Iya. Kecuali kalau lo emang lo berkarya sendiri, memang berdiri di kaki sendiri, ya udah itu mah harusnya terserah lo, monggo Iya. hati lo aja. Betul. Nah kalau gue nih bang, untung itu atasan gue ini dia mendengarkan, maksudnya sangat mendengarkan sekali gue juga gitu. Bagus dong. Iya, gue senangnya di situ. Jadi kayak setiap membuat sesuatu yang baru kayak ya kita obrolin gitu. Kenapa di mau rilis ini ya? Karena gini dan segala macam. Oke, kakak terima masukannya, rilis gitu. Bukan yang kayak nggak bisa gitu, harus gini nggak kayak gitu. Untungnya seperti itu ya. Siapa yang lebih sering ya udah gue ngikutin mau lo. Sebenarnya bukan ikutin mau sih. Ya Kapika, Ismi. Tetap semua balik lagi ke Ismi dan Altea sebenarnya. Yang paling atasnya kalau di kantor gue ya. Oke. Putus gak? Enggak, aman. Cuman mereka sangat Oke. sangat open banget kalau misalnya gue mau ngasih masukan atau apapun, mereka sangat mendengarkan sekali. Lu bang, Oke. pakemnya di siapa? Sorry jadi gue nanya-nanya. Nah, enggak apa-apa. Gak apa-apa Bang Ki, aku sayang kamu kok. Ya, kalau Iqbal Paling tim manajemen, tim intinya Summerdo sih. Gitu. Session player kita, manager, business manager, music producer pastinya. Itu akhirnya jadi orang-orang yang taste maker lah kasarnya. Oke. Gitu. Ya. Ini ada pertanyaan terakhir. Sebenarnya ini kasihan sekali. Jadi sebenarnya dia ini menang untuk live chat bareng kalian. Tapi karena koneksinya dari tadi tidak tersambung, maka terpaksa nanti kita bikin special session aja. Nggak tahu nanti kita kasih hadiah sesuatu ya. Kita ganti. Dari Fawis Ulin Nuha. Ulin Nuha. Namanya menarik-menarik sekali ya dari tadi ya. Nggak boleh salah saya nyebutinnya. Fawis Ulin Nuha. Oke. Dia bertanya gini, saya seorang layouter jurnalis di sekolah saya. Saya suka art dan desain grafis, Kak. Saya ingin menghasilkan penghasilan dari hobi saya. Tapi bingung bagaimana caranya. Sementara, ini masalahnya. Sementara saya tinggal di asrama yang dibatasin penggunaan alat elektronik. Bahkan dilarang membawa handphone. Nah, menarik banget nih. Keterbatasan. Karena bener, nggak semua orang punya akses YouTube. Nggak semua orang punya akses untuk rilis. Bahkan untuk rekaman pun mungkin mereka berkarya nggak bisa gitu. Tapi ini si pertanyaannya tentang berarti distribusinya dong. Bagaimana cara mendapatkan... Sebenarnya kita lebih general aja untuk menjawab semuanya. Maksudnya kayak kalau kita punya keterbatasan alat segala macam tuh gimana. Sedangkan urgensinya itu adalah kita kepengen menjual karya-karya kita. Maksudnya make living
dari karya-karya yang kita hasilkan gitu. Bawa Tapi HP aja banyak tadi nggak boleh. keterbatasannya. Nggak boleh. Bawa HP Ribet nggak juga. boleh. Iya kalau di That's asrama nggak boleh. crazy. No, it's not. Zaman saya dulu tidak ada, bro. Ya tapi itu zaman kapet. Iya. Tapi maksud Kapet sekarang tuh tidak jadi halangan untuk tidak bisa berkarya. Gitu. Iya, nggak No, jadi alasan. sekarang nggak. sekarang kita aja lagi di kondisi di mana kita tuh tidak pernah nyangka kita bakal hidup kayak gini sebelumnya gitu kan. Tapi we're okay Yeah, dan we're being produktif gitu. yeah. Gitu. Ya mungkin Kapet pancing dengan jawaban dulu ya. Nanti kalian boleh nimpalin. Kalau menurut Kapet, pakai apapun yang kalian punya. Apapun yang kalian punya. Misalkan, tadi kamu bilang kamu suka art and design grafis. Oke, start with anything yang bukan elektronik. Kamu bisa pakai buku, kamu bisa pakai diary, bisa pakai anything. Bisa pakai tools yang memang nggak ada hubungannya sama elektronik gitu. Kamu bisa berkarya itu. Atau kalau nggak, kamu bisa nabung karya-karya. Misalkan kalau ini untuk musik ya, kamu bisa bikin rekam dulu di mana gitu mungkin, atau kamu catet, kamu mulai belajar dulu. Kapet ingat banget waktu kemarin Kapet lagi research untuk film Kus Plus yang tidak jadi itu. Eh, si Tony Kuswoyo itu kalau nyiptain lagu, dia tuh katanya di mana aja bisa pakai bungkus rokok itu dia robek, lalu dia tulis lirik sampai dia tulis not balok. Not balok kayak yang tau kan yang bar tuh cuman satu Wow. tiga do do re kayak gitu. Gitu. Pas sebentar. Sepertinya bisa masuk ini si Fawis. Jadi kalian bisa bertanya sendiri langsung ke mereka. Kenapa dia tidak boleh bawa handphone? Nggak Atau salah. mungkin Bisa. ini kayaknya bisa nih. Nah, bisa. Sudah terhubung. Halo Fawis, Itu dia. Ikang Fawis. Auzi dong. Bukan. Ikang Halo Fawis. Pak Fawis. Hai. Halo. Halo. Hai. Nah, ini ada HP. Iya. Oh kan ini nggak di asrama ini nggak di iya, asrama. Iya. Halo. lagi. Katanya nggak boleh bawa HP. Itu HP-nya dua. Dua lagi. Dua lagi. Ini HP ayah kak, tadi pakai HP ku nggak bisa. Oh. Itu ada foto-foto kita tahu di kamar dia, lihat deh. Mana? Di tembok lah itu. Masa sih? Lihat. Alas ke depan kepala kamu, teman. Kamu nunduk. Itu lihat tuh ada Bale, ada kita bertiga. Iya, Mana Fawis sih? di mana? tuh. Di atas kepala dia. Kali kak, Bali. Tembok. Di mana? Bali. 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 Iya. Terus kamu asrama tuh kenapa kamu kok bisa di asrama? itu kan aku sekolah di ManPK, kayak main program keagamaan gitu kak, cuma ada 10 di Indonesia. Nah itu nggak boleh bawa HP. Mendem ya? Oke, kamu mau ulang pertanyaan kamu? Iya kak. Boleh, silakan. Kan itu ya kak, saya kan suka desain. Nah, desainnya itu pakai Corel Draw. Soalnya saya kayak masih finalis gitu loh di sekolah, namanya itu Tabla. Nah, itu saya pengen ngembangin desain-desain saya gitu loh kak, biar jadi uang gitu lah, biar bisa bantu orang tua biayain sekolah. Terus masalahnya? Kan nggak boleh bawa HP sih kak, jadi bingung cara aplikasinya atau cara mau misalnya kalau mau jual desain kalau Oh. Emang CorelDRAW bisa ya dipakai HP? enggak pakai laptop. Kayaknya buat publikasinya aja gitu loh, menguangkan si karya-karyanya gitu ya, Fawis? Iya. Ditabung. Pada saat kamu bisa punya kesempatan kayak gini, bisa dipublikasikan. Iya, betul. Ya, tapi jarang banget kak liburnya, mungkin 6 bulan sekali lah.
Itu pun juga kalau ada libur sebentar gitu, aku nggak pulang ke rumah soalnya kan jauh dari Jember ke Bali, beda pulau gitu Kak. Buset. Kalau kamu pakai flash disk, lalu kamu kirim ke saudara gitu untuk bantu, Ribet banget deh Kak kayaknya. Soalnya tapi hasilnya, ya apa namanya itu Kak, kan aku eh, latihan kayak jadwal tabilannya itu tiap hari Sabtu doang. Jadi kayak cuma seminggu sekali dan itu pun dari hari Minggu ke Sabtu lagi itu kegiatan ngaji terus pelajaran di asrama itu full gitu Kak, dari habis sholat subuh terus sekolah dari jam 7 sampai sampai jam 4 sore, terus habis jam 4 sore itu diniah lagi sampai kira-kira jam mau maghrib, itu habis maghrib diniah lagi sampai jam 9. Itu kalau aku iseng-iseng sih buat kayak art gitu, kalau ada temen yang ulang tahun aku buatin art gitu, dan ingin jualan gitu. yang lain ada masukan nggak? Aku sebenarnya dengerin tapi aku nggak tahu harus komen apa karena nggak ngerti kan aku wilayah kamu ininya bagaimana teknisnya gitu. Tapi buat siapa Fauzi ya? Fauzi. Weh, Nggak mulut. Fauzi. Fauzi sekali, kamu tinggal di mana? Di Bali Bang, Bali. Ini lagi di Bali atau di Jember? 10 Ini lagi di Ini Bali lagi apa di Bali atau di Jember? lagi di Bali. Oh, di Bali. Ya buat Oke. Fauzi sebenarnya gini ya. Zaman sekarang tuh kalau dari aku ya, aku kan nggak ngerti bagaimana teknis kamu. Tapi bener yang tadi kata Kapet bilang, kayak zaman sekarang tuh kayaknya udah mustahil deh kalau kita bilang kita nggak bisa nih karena keterbatasan ini, karena keterbatasan itu. Karena sebenarnya kita bisa mulai berkarya dari yang kayak kamu punya nih. Kamu sekarang punya iPhone gitu loh. Kamu bisa berkarya dari manapun dan sebebas apapun gitu. Jadi menurut aku nggak ada halangannya sih kalau dari aku sih gitu ya. Oh iya Kak, makasih Bang Cici. Sama-sama. Seneng banget. Ya. Coba. Yang lain mau nambahin? Kalau dari Kapet, Um, kalau dari Kapet cuman bilang kalau kamu memang niat bikin terus, tabung, jangan bikin karena belum bisa publikasi terus kamu jadi berhenti berkarya. Oke Kak. Oh, nabung. Iya pengen banget nabung sih Kak. Nabung Nabung karya karya. maksudnya. Korea. Ada. itu kayaknya kalau aku boleh Jualan sih. nambahin, Ya. kalau aku boleh nambahin itu kayaknya juga menurutku salah satu poin yang paling penting sih ketika berkarya, jangan sampai jadiin uang sebagai goals gitu loh. Jangan sampai kamu jadi suka desain atau melakukan desain ketika gara-gara kamu cuma pengen desain kamu akhirnya bisa dijual gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menurutku semua pasti punya skala prioritas masing-masing dan kegiatannya masing-masing di luar apa yang sebenarnya mereka sukain. Dan makin gede tuh aku makin ngerasa ketika kita mengerjakan sesuatu tuh bukan masalah ya nanti deh kalau gue punya waktu gitu. Tapi ketika kita suka sama sesuatu, kita pasti akan spend waktu untuk melakukan itu. Hal yang kita suka ya, Bal. Hal yang kita suka gitu. Jadi benar. ketika jadwal sesibuk apapun, kalau memang niat dan memang passion dan memang suka, itu harusnya tidak menjadi halangan gitu. Menurutku kayak gitu sih. Oke, thank you. Mudah-mudahan menjawab. Thank you loh, Fawis. All the best. Thank you ya, Fawis. Sukses bikin Thank you. Ditunggu karya-karyanya. Oke lah. Semangat ya. Semangat terus. Ya. Makasih Kak, sukses ya Kak. Ya Allah, seneng banget. Sama. Ditunggu kiriman merchandise-nya. Oke, thank you. Dah. Dah, Fawis. Tapi Fawis masih Oke. ini punya Star Vision kan? Far West. Gampang. Wah, ada orang. Aduh. Beneran. Dia nggak ngerti ini live kali ya. Yang jawab kan Bang Kiki. Aduh. Oke,
Guys, udah hampir 2 jam nih kita, luar biasa. Mohon maaf karena tadi ada kesalahan teknis. Padahal tadi udah dites masih salah aja. Namanya juga manusia ya, tidak luput dari Iya. kesalahan. Salah. Sekali lagi, Hai. acara ini dibuat oleh Creativeness dan ini untuk yang pertama kalinya IG Live. Nanti ke depan akan banyak lagi talks yang menarik. Kita punya 7 pilar. Saya lupa kan banyak banget, animasi, film, desain, musik, art and craft, gaming, dan digital marketing gitu. Jadi kita akan bikin talks kayak gini. Talks yang paling dekat juga seru banget, masih di bidang musik, cara berkarya yang menyentuh hati ala Glenn Fredly. Kita Wow. akan bicara sama Irwan Simanjuntak, produser dari Glenn Fredly, banyak dari hits-hitsnya dia. Kemudian kita akan bicara juga sama Rayendra Sunito, music director dari Baku Cakar, orang yang selalu mendampingi band yang selalu musik director di band yang mendampingi Glenn Fredly. Dan terakhir ada Anastika Ardiana, manajer, sahabat, dan orang yang dekat, supaya kita tahu lagi dari sisi dari sisi pribadi Glenn yang lebih dalam lagi gitu. Oke, sekali lagi terima kasih. Dan juga kalau kalian mau belajar lebih dalam lagi, memperdalam skill, bisa ikutin IG-nya Creativeness di creativeness_id. Karena di situ banyak kelas-kelas. Di waktu dekat kita juga akan ada workshop, saya lupa kan, making music from home dengan seorang musisi kawakan juga bernama Alden Luhukai gitu. Kita akan belajar, kalau ini lebih skill ya, belajar skill untuk memperdalam ilmu, lebih ke technical segala macam, skill development. Terima kasih juga buat Rockix BSD yang sudah support acara ini bisa terjadi. Jangan lupa follow Rockix BSD kalau mau cuci sepatu di daerah Tangerang atau Rockix yang lain yang ada di Indonesia. Thank you buat Iqbal, Kiki, Thank dan you. Aldi. Thank you so Sukses much, terus, Apet. sehat terus. Thanks guys. Thank you. Mudah-mudahan Makasih banyak pandemi ya. ini cepat Terima kasih berlalu. banyak. Dan Amin. selama pandemi ini kita juga dikasih kesehatan dan masih bisa berkarya dan produktif terus sesuai dengan hashtagnya Creativeness, berkarya berkualitas. Thank you semuanya. See you. Bye. Dah. Guys.